Perkenalkan, nama saya Imelda Triputrineti, mahasiswa semester 7, kelas A, program studi sosiologi, mata kuliah kajian dan seminar masalah-masalah sosial, buku ketiga, tugas ketiga, kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari buku ketiga mengenai kematian bayi, sebuah kelanjutan masalah sosial oleh Georg Newman. Yang pertama, kematian bayi, masalah sosial. Berdasarkan pengalaman sebagai depkes ke tempat setempat, pekerjaan perintis membangkitkan minat umum yang lebih luas pada masalah yang sudah lama ada, kematian bayi yang tinggi. Newman mengatakan buku itu untuk mengembangkan kerangka kerja di mana sifat dan skala masalahnya dapat dipahami sepenuhnya, dan yang lebih penting, dia mengusulkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi. AKB, kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di seluruh negeri. Meskipun publik adalah sejauh dapat dinilai disambut dengan meriah kematian bayi, masalah sosial telah muncul sebagai volume tengara. Bahkan di awal teks Newman abad ke-21, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan masih banyak yang harus diajarkan, baik kepada siswa maupun peneliti. Dan volume saat ini memilikinya telah dipahami sebagai sarana untuk memperingati 100 tahun penerbitnya dan membawanya ke perhatian audiens modern. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Selama tahun keempat, dia mengikuti kursus kesehatan masyarakat, dan ini bersama-sama pekerjaannya di daerah kumuh memiliki pengaruh yang besar pada karir masa depannya. Dia masuk untuk Bachelor of Medicine pada tahun 1892 dan tak lama setelah lulus berangkat ke London. Selama 5 tahun pertamanya di London, Newman memang sejumlah jabatan terkait dengan kesehatan masyarakat, seperti bekerja paruh waktu untuk Strand Board, secara khusus penyediaan kondisi kehidupan kelas pekerja. Sampai tahun 1900, Newman telah melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu, tetapi sejak tanggal ini karirnya mulai lepas landas. Pada bulan Maret, ia menjadi MOH bulan Juni, MOH untuk London Borough of Finsbury yang baru dibuat. Posisi terakhir ini memungkinkan Newman untuk melepaskan sebagian besar tanggung jawabnya yang lain, penunjukan publik yang penting. Yang ketiga, kematian bayi, Newman sebagai agen untuk penelitian. Georg Newman menjelaskan dalam pengantar kematian bayi, masalah sosial bahwa pertama dan terpenting, kita harus menganggap bukunya sebagai pengantar fakta, sebuah studi yang cermat dipengaruhi oleh pengalaman 5 tahun bekerja sebagai petugas medis kesehatan atau MOH untuk Finsbury, London. Tapi belum semuanya. Sejak dalam beberapa kata ini ada beberapa indikator penting dan mengenai maksud dan tujuan. Fakta tidak berbicara sendiri. Kematian bayi adalah kejahatan sosial. Faktor yang mempengaruhi level tingginya agak rumit. Masalahnya adalah salah satu kepedulian nasional dan sebagainya. Ada juga banyak referensi tentang temuan yang dilaporkan dalam ilmiah dan medis jurnal. Inggris dan kota-kota besarnya menyediakan studi kasus yang paling penting. Tetapi Skotlandia, Irlandia, dan Perancis juga terwakili dengan baik. Keempat, perbedaan perkotaan
pedesaan dalam kematian bayi, pemandangan dari register kematian di langit, dan Kilmarnock. Jika seorang ibu dalam persalinan tidak ada dokter, mungkin tidak ada waktu untuk memanggil seorang ketika ada yang salah. 9% dari semua bayi yang melahirkan kematian secara medis bersertifikat di Kilmarnock bertahan kurang dari 24 jam setelah lahir. Tetapi di antara mereka yang kematiannya tidak bersertifikat medis, 30% lebih sedikit dari hari tua. Selanjutnya, sementara 12,7% kematian bayi bersertifikat dianggap berasal hingga kelahiran prematur. 29,5% kematian anak-anak yang tidak bersertifikat dianggap berasal untuk tujuan ini. 5. Diare, masalah utama. Pembaca kematian bayi George Newman, masalah sosial tidak diragukan lagi bahwa baginya diare kekanak-kanakan adalah masalah utama. Tidak hanya dia mencurahkan seluruh bab untuk itu, tetapi statistik diare muncul di 24 tabel dan didukung 5 grafik, sedangkan penyakitnya sendiri disebutkan di 89 dari 356 halamannya. Saat diare pada bayi masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak, meski bayi kematian yang disebabkan diare telah dibuang dari masyarakat barat, di sebagian besar negara berkembang, organisasi ini terus menuntut korbannya. Secara bersama-sama, vaksinasi dan register kematian memungkinkan untuk menganalisis penyebabnya kematian baik dari waktu ke waktu maupun melintas ruang. 6. Kematian bayi dan kemajuan sosial di Inggris. Di Inggris dan Wales pada tahun sekitar tahun 1901, 1 dari 6 bayi meninggal dalam kandungan tahun pertama kehidupan. Peluang rata-rata setiap pasangan untuk bertahan hidup hingga usia 1 tahun adalah 72%. Dan sebagian besar calon pasangan kakek nenek tidak bertahan hidup sebagai pasangan sejak lahir sampai mereka cukup dewasa untuk dapat diterima secara sosial bagi mereka untuk memiliki anak mereka sendiri. Tarif sangat bervariasi antara wilayah geografis miskin dan kaya dan sosial kelas. Istilah yang seringkali identik dengan bidang yang sangat kecil seperti makmur jalanan atau yang miskin. 7. Kesehatan bayi di awal abad ke-21. Status kesehatan selama masa bayi memiliki implikasi yang sangat besar bagi kesehatan dan sosial lintasan sepanjang jalur kehidupan. Bayi yang lahir dengan bobot di ujung bawah distribusi berat lahir sedang pada peningkatan risiko hasil yang merugikan, dan ada bentuk terbaik yang khas hubungan antara berat badan lahir dan kematian selama tahun pertama kehidupan. Sementara pertanyaan tetap tentang besarnya tentang efek tersebut dan tentang mekanisme yang dapat mereka gunakan untuk beroperasi. Bekerja telah dilakukan yang menunjukkan bahwa pengaruh berat badan lahir pada kesehatan di masa kanak-kanak dan kehidupan selanjutnya bergantung pada lingkungan sosial. 8. Kesimpulan, dimensi sosial kesejahteraan bayi. Ketika Newman mulai menulis kematian bayi, masalah sosial yang akan dia miliki, tidak menyadari bahwa penurunan keberkelanjutan dari kematian bayi di Inggris dan Wales adalah mungkin sedang berlangsung, dan level itu tidak akan pernah kembali ke level yang dia kenal di tahun 1890-an. Pendekatan Newman melibatkan ilmu sosial dalam beberapa cara,
Dia tidak percaya dalam mencari penyebab tunggal kematian bayi yang tinggi, dan sebagai seorang ahli epidemiologi sosial, dia tertarik untuk melihat gambaran nasional. Dia sadar bahwa kematian bayi sangat bervariasi di luar angkasa. Dengan menjauh dari pendekatan mekanistik untuk pengobatan kesehatan masyarakat, Newman memperkenalkan kembali orang dan masyarakat ke dalam persamaan. Tapi, ini baik kesehatan masyarakat yang memanusiakan dan menjelaskan orang-orang. Warisan Newman adalah bahwa banyak dari rekomendasi telah dikembangkan menjadi kebijakan yang bisa dibilang sukses. Sayangnya, menyalahkan ibu dan kebutuhan akan pendidikan mereka tetap menjadi tema kebijakan saat ini. Pengetahuan tentang yang baik keibuan masih dianggap parsial dan dibagi oleh kelas sosial. Kesehatan bayi dan kesejahteraan sekarang juga sering dipantau di tingkat nasional dan melalui AKB sangat rendah. Kesehatan bayi tetap menjadi perhatian sosial. Terima kasih, sekian dari saya.